Kenapa kamu harus peduli siapa yang akan menjadi wali kota LA? Percayalah, kamu peduli. Kamu benar-benar peduli. Kamu saja yang belum menyadarinya. Dan aku akan meyakinkanmu tentang hal ini. Jadi, inilah latar belakang cerita yang perlu kamu ketahui. Ada seorang pria bernama Spencer Pratt. Dulu, dia adalah aktor terkenal yang sangat populer. Dia punya rumah mewah yang besar. Tapi rumah itu terbakar habis dalam kebakaran paleh yang gila, yang pasti kita semua ingat. Saat wali kota LA dijabat oleh seorang wanita bernama Karen Bass, yang berkulit hitam dan ini tidak ada hubungannya dengan warna kulitnya. Tidak kompeten dalam pekerjaannya. Karena kalau kamu mengikuti berita tentang Amerika belakangan ini, kamu pasti tahu bahwa LA sudah memburuk luar biasa. Dan aku tidak hanya bicara soal krisis tunawisma saja. Hampir setiap 2 minggu sekali, selalu ada masalah lingkungan yang terjadi. Rumah-rumah selebriti terbakar, ini benar-benar bencana, lalu lintasnya juga, dan lain-lain. Padahal LA seharusnya, kamu tahu, jadi puncak masyarakat Amerika. Cuacanya paling bagus, tempat semua selebriti ingin tinggal, tapi ternyata malah jadi bencana total. Dan pria ini, Spencer Pratt, bilang, kamu tahu apa? Aku sudah muak. Kami benar-benar akan membuat perubahan. Tapi bagaimana dia menunjukkan kepada dunia bahwa dia sedang membuat perubahan ini? Nah, dengan video-video AI yang benar-benar jenius ini, yang menyampaikan maksudnya dengan cara yang aku yakin banget kamu akan sangat menikmatinya. Jadi, selamat datang di Pushback. Aku Yerita, pembawa acara kamu. Kami di sini untuk membagikan cerita tentang segala sesuatu yang sedang terjadi sekarang, dan untuk melawan segala kegilaan itu. Jadi, tekan tombol hype itu, subscribe, dan lain-lain. Lakukan apapun yang perlu kamu lakukan. Dan selamat datang di keluarga ini. Oke, ayo kita tonton. Dan teman-teman, kita akan membahas secara detail apa yang dipercaya oleh Spencer Pratt. Karena ini hampir seperti sebuah revolusi di kota seperti LA. Pemilihan wali kota ini benar-benar semakin memanas. Kalian memilih siapa? Belum memutuskan? Sama, aku juga belum benar-benar mengikuti perkembangannya. Sama. Aku bukan pendukung MAGA atau semacamnya. Tapi kota ini memang sudah kacau balau kan? Iya, Jessica menginjak jarum suntik di taman bermain kemarin. Aku nggak marah atau apa kok. Aku bukan pendukung MAGA atau semacamnya. Tapi kamu sudah ke pusat kota akhir-akhir ini. Kelihatannya seperti episode The Walking Dead. Bukan berarti aku pendukung MAGA atau apa kok. Spencer Pratt sepertinya punya beberapa ide bagus. Bukan berarti aku pendukung MAGA atau apa. Tapi dia memang kelihatan selalu marah setiap saat. Ya, mereka memang membakar rumahnya. Juga, katanya dia sekarang menginap di Hotel Bel Air, bukan di trailer di tanah miliknya. Ya, memang begitu. Mereka membakar rumahnya. Oke, kita semua di sini sudah dewasa. Bagaimana kalau kita sebutkan siapa yang akan kita pilih setelah hitungan ketiga? 1, 2, 3. Spencer Pratt. Ya. Spencer Pratt. Bisa kamu bayangkan kalau istri-istri kita tahu? Kita semua memilih Spencer Pratt kan? Tentu saja. Jelas. Andai saja aku bisa memilih dari kemarin. Oke, kenapa ini benar-benar jenius? Karena selain karena ini bikin kamu tersenyum, kamu tahu obrolan saat orang-orang agak gugup buat ngomong. Lalu semua orang berkumpul, dan ternyata kita semua punya pendapat yang sama. Itu sangat menyenangkan. Yah, di LA, menjadi seorang Republikan mungkin adalah hal terburuk yang bisa kamu lakukan. Tapi semakin banyak orang mulai menyadari bahwa para perwakilan Demokrat itu buruk, dan kota mereka di bawah aturan-aturan ini semakin hancur. Benar-benar parah. Kebijakannya juga buruk. Tapi sekali lagi, kalau kamu seorang bintang Hollywood di LA atau apapun itu, kamu nggak akan mengakui kalau sebenarnya kamu agak condong ke kanan. Sekarang, Spencer, menurutku dia tidak secara terbuka mengaku sebagai Republikan. Aku rasa dia mencalonkan diri sebagai independen. Tapi dia seorang Kristen, dan dia punya nilai-nilai yang kuat, dan dia mendorong serta mempromosikan nilai-nilai itu. Dan semakin banyak orang yang mulai berpikir, oke, sekarang iklannya jadi makin bagus. Oke, serius deh, maksudku iklan-iklan itu benar-benar bagus. Tapi iklan-iklan itu benar-benar bagus, dan mereka menciptakan kehebohan besar seputar pria ini yang punya kepercayaan diri untuk benar-benar mengatakan apa yang dia yakini. Dan kita akan melihatnya sebentar lagi. Peluangnya untuk benar-benar menjadi wali kota semakin besar dan terus bertambah. Sekarang, dia akan melawan. Seperti yang sudah kita katakan, wanita ini, Karen Bass, yang masih tampak berpeluang untuk menjadi wali kota. Tapi kita belum tahu pasti. Kalau kamu lihat posisi Spencer beberapa minggu yang lalu, dia hanya punya peluang sekitar 14%. Sekarang peluangnya melonjak jadi sekitar 30%, dan seterusnya. Dan ini jelas berdasarkan Kalshi,
yang bagi kalian yang belum tahu adalah pasar prediksi terbesar di Amerika Serikat. Dan mereka adalah sponsor video ini. Jadi, pastikan untuk mengunduh aplikasi Kalshi, gunakan kode Mayer untuk mendapatkan $10 saat kamu melakukan transaksi 10 kali. $10 Kalshi dieja KALSHI, dan taruhkan uangmu pada prediksimu. Tapi disinilah kamu bisa melihat apa yang sebenarnya mulai dipikirkan orang-orang. Dan di sini juga video-video ini mulai mendapatkan perhatian dan benar-benar memberikan dampak. Maksudku, apakah ini masa depan AI? Kita tidak tahu, tapi kita akan lihat nanti. Sekarang, sebelum kita masuk ke detail lebih lanjut tentang berbagai jenis video ini, dan memang maksudku benar-benar bagus banget, mari kita baca sedikit tentang dirinya. Jadi, Spencer Pratt adalah mantan bintang reality show The Hills. Dia mencalonkan diri sebagai kandidat non-partisan, meskipun dia terdaftar sebagai anggota Partai Republik untuk wali kota Los Angeles pada pemilihan pendahuluan 2 Juni 2026. Dia ikut serta dalam pemilihan setelah kehilangan rumahnya di Paley akibat kebakaran hutan tahun 2025. Dia memposisikan dirinya sebagai orang luar yang marah terhadap kepemimpinan yang gagal, korupsi, dan disfungsi di balai kota. Siapa yang menyangka? Bagaimanapun, slogan kampanyenya menekankan untuk membuat LA siap tampil di depan kamera lagi, dengan fokus pada solusi yang masuk akal, akuntabilitas, dan hasil, daripada birokrasi. Dia membingkai pemilihan ini seputar frustrasi publik terhadap tunawisma, kejahatan, respons terhadap kebakaran hutan, dan pemborosan pemerintah. Inilah hal-hal utama yang menjadi platformnya. Tunawisma, pendekatan pengobatan sebagai prioritas utama. Dia berpendapat bahwa LA memiliki masalah narkoba, bukan masalah perumahan. Menurut pendapat saya, ini memang benar, karena 90% tunawisma kronis melibatkan kecanduan berat, seperti fentanyl dan sabu-sabu. Dia menyebut kondisi jalanan seperti negeri zombie, yang didukung oleh kompleks industri tunawisma, dan dia memiliki rencana 5 langkah. Berhenti membagikan alat-alat narkoba, menegakkan penanganan pecandu berat sebagai orang yang tak mampu mengurus diri sendiri, mengirim pulang para pecandu dari luar negara bagian, melibatkan jaksa untuk membongkar kartel, dan membangun kampus perawatan modern dengan pelatihan kerja, layanan masyarakat, dan sebagainya. Tujuannya adalah tak ada camp tunawisma, jalanan bersih, menegakkan hukum, dan memprioritaskan hidup bebas narkoba. Aku masih merasa aneh bahwa ketika kamu memikirkan LA, kamu membayangkan LA. Tapi ketika kamu ke sana, itu seperti pusat tunawisma. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Ngomong-ngomong, dia juga mencalonkan diri dengan mengusung isu keselamatan publik, integritas fiskal, kepemimpinan krisis, infrastruktur, dan kualitas hidup, dan sebagainya. Dan dia melawan Karen Bass, yang merupakan wali kota perempuan kulit hitam pertama di LA, mantan anggota Kongres, dan penggerak komunitas. Dia terpilih pada tahun 2022. Dia juga memperjuangkan penanganan tunawisma dan lain-lain. Tapi di bawah kepemimpinannya, sebenarnya tidak ada perubahan yang berarti. Tapi jujur saja, siapa yang peduli soal itu? Yuk kita tonton lagi video Spencer Pratt karena videonya sangat menghibur. Dia menang. Orang-orang sadar kalau mereka tidak lagi tak berdaya. Kau tahu artinya? Para ibu bisa membawa anak-anak mereka ke taman lagi. Tidak ada lagi memek gratis untuk para migran. Tidak ada lagi gigi gratis untuk pecandu sabu. Kamu paham maksudku? Kalian harus bekerja sungguhan seperti orang lain. Aku mau ide paling jahat dari kalian. Bagaimana kalau kita melarang BBQ? Itu jahat. Bagus, aku mau kalian kerahkan semua yang kita punya untuk melawan mereka. Aku benar-benar berharap kalian semua paham referensinya. Kita sedang menonton Batman, dan para penjahat sedang berkata, pemilihan wali kota ini mencoba mencari cara bagaimana mereka harus menghancurkan dunia. Dan Spencer Pratt sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkan. Ya, kamu tahu, kamu lihat orang-orang berbeda di latar belakang meja itu. Aku hanya seorang pria. Ini tidak mungkin.
Maksudku, bagaimana mungkin kamu tidak memilih pria itu? Serius, bagaimana mungkin kamu tidak memilih? Pertama-tama, kita seharusnya memilih orang yang membuat kampanye ini. Karena siapapun itu, jenius, dan mereka seharusnya menjalankan Hollywood. Tempatkan di posisi pribadi. Kami seperti kecerdikan dari ini keluar dari portal. Datang kejeniusannya. Seperti kejeniusannya orang-orang biasa yang takut para pemadam kebakaran. Mereka semua bersatu. Mereka seperti kita akan menumpas kejahatan. Jadilah pahlawan yang dibutuhkan LA. Jadilah orang biasa saja dan pergilah berjuang. Betapa kampanye yang benar-benar brilian dan ada banyak orang yang antusias tentang ini. Teman-teman, Pilih Spencer Pratt. pilih Spencer Pratt. Dan sekali lagi, masih banyak hal lainnya. Aku terlambat, kamu sudah punya nomorku, aku sudah dapat. Maksudku kamu sudah punya nomormu. Ya, dia sudah punya nomorku. Kamu bisa merekamku. Aku bertemu dengannya di Plaza Verde pada hari wali kota karena Karen Bass yang korup mengejarku. Aku seorang aktivis. Dia mengirimkan anak buah kecilnya untuk mengejarku, seolah-olah dia yang berkuasa. Benar kan? Jadi mereka seperti, pertama-tama, fakta bahwa kamu punya papan tanda di jalanan yang kotor ini. Dan seseorang membersihkannya dengan mesin cuci bertekanan tinggi, benar-benar menekankan gagasan ini dengan cara yang sangat-sangat cerdas. Tapi, sekali lagi, kamu punya lebih banyak iklan. Jadi, semakin banyak orang yang mulai berpikir, kita memang bukan di LA, tapi kita paham bahwa pria ini yang muncul sebagai warga biasa, tapi dia berjuang sebagai pahlawan, dan dia benar-benar punya rencana yang masuk akal. Orang-orang seharusnya mulai memperhatikan hal ini. Mari kita dengarkan apa yang sebenarnya ingin dia sampaikan, karena inilah Spencer Pratt yang asli, semuanya. Begitu kamu mulai memborgol orang, lihat saja berapa banyak yang pergi, 100%. Gagasan bahwa jika kamu membiarkan semua orang memakai narkoba dan melakukan apapun yang mereka mau, dan membiarkan para penjahat menguasai luar penjara tanpa penjaga, jika kamu membiarkan mereka melakukan itu, mereka memang akan melakukannya. Jadi, saat saya jadi wali kota, rencana saya 3 minggu pertama adalah memasang papan pengumuman di seluruh kota. Tidak ada lagi ketelanjangan, tidak ada lagi penggunaan narkoba, tidak ada lagi merampok, tidak ada lagi mencuri, tidak ada lagi membakar anjing di jalan. Tidak ada lagi penyiksaan anjing. Itu akan tertulis di setiap papan, di setiap kata. Jadi, dan kita akan keliling, kita akan memperingatkan semua orang, hey, masih ada 3 minggu lagi untuk ini. Waktunya terus berjalan, terus beritahu semua orang. Supaya orang-orang yang sadar, mereka akan berpikir, wow, ada wali kota baru di kota ini. Mungkin mereka mulai pergi. Dan setelah 3 minggu itu habis, atau malah 2 minggu saja, mungkin orang-orang ingin lebih cepat. Dan begitu kita mulai menegakkan hukum, boom, jalanan akan kembali normal. Kamu tahu siapa lagi yang akan saya bawa? GDC, karena ada penyakit abad pertengahan di kem-kem tunawisma ini. Mereka tidak mengambil sampel di perkemahan-perkemahan ini. Mereka tidak mengambil sampel di jalanan. Orang-orang hidup di tengah kotoran, penggunaan narkoba, anjing yang terbakar, dan mayat. Kita perlu membersihkan jalanan ini. Kamu tahu, aku suka itu. Aku suka ide adanya masa tenggang agar orang-orang bisa mencari solusi, tapi juga untuk mengatakan, sudah cukup. Kita akan membawa kepemimpinan baru. Kalau dipikir-pikir lagi, Los Angeles punya kasus anjing dibakar dan kotoran di mana-mana. Ini bukan seperti yang orang bayangkan, tapi warga Los Angeles benar-benar sangat menderita. Berikut ini iklan yang luar biasa lainnya. Dia memposting ulang. Sebuah video AI. Menurut saya, ini adalah tren yang sangat berbahaya. Maksud saya agak ketakutan. Ini 150% fiksi. Media sosial sekarang mulai bergerak ke arah yang lebih penuh kekerasan. Oke, Karen. Kamu tidak mau ada kekerasan? Permisi, maaf, buang kotoran di trotoar, sepotong dan sebatang roti gandum. Kotoran besar di trotoar, cubit dan sepotong roti gandum. Hanya dengan lambaian tongkatku untuk menyelesaikan triknya. Kotoran kepiting pubi tipu. Jadi kenapa ini begitu pintar? Karena mereka semua seperti panik, karena dia benar-benar membuat iklan yang bagus. Katanya, iklan AI itu sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Sebenarnya, menurutku ini cukup bagus. Pokoknya, inilah yang sedang dilakukan Spencer Pratt sekarang. Dan dia, aku nggak tahu apakah dia akan menang. Semoga saja dia menang, karena LA memang butuh kepemimpinan baru. Dan aku ingin orang-orang merasakan pengalaman melihat sesuatu jadi berantakan. Kota mereka jadi berantakan. Dan kemudian menyadari bahwa jika kamu membawa seseorang yang benar-benar kompeten,
Perubahan dan pergeseran bisa saja terjadi. Itu sesuatu yang sudah kita lupakan, karena kita sudah terlalu terbiasa dengan kepemimpinan yang sangat tidak kompeten. Tapi mari kita lihat, apakah Spencer Pratt benar-benar menang? Apakah dia benar-benar bisa membuat perubahan? Itu benar-benar akan mengingatkan kita semua, bahwa sebuah kota yang benar-benar sudah hancur bisa dibangkitkan kembali oleh seseorang yang benar-benar peduli, dan tidak hanya haus kekuasaan. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.